Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kefas Evander. Ya, Mas Kefas, di segmen Ya, ini mungkin bisa disampaikan beberapa saham yang mungkin Anda jagokan begitu tadi. Sudah disampaikan emiten dari sektor pertambangan, ini kan juga kita bahas tuntas dan Anda pasti ada jagoan di dalamnya ya. Apa saja mungkin ya. saham-saham yang mungkin apa Anda rekomendasikan nih, silakan. Untuk sektor batubara atau Oke. sektor komoditas, sorry. Boleh Ah, komoditas batu bara tadi, apakah ada bagian dari dalam beberapa yang sudah kita bahas? oke, oke. Oke, Untuk tadi batubara seperti yang saya sebutkan dari jagoannya lebih ke PTBA sama ITMG kalau saya pribadi. Komoditas menurut saya yang diuntungkan yang lainnya itu mungkin ada CPO ya. CPO baik. itu harganya juga udah mulai bullish, mulai menguat lagi. Kalau nggak salah udah di level 3.200-an ya harga kelapa sawit. Padahal pertengahan tahun, awal tahun itu mungkin cuma sekitar di 2000-an. Jadi memang harga CPO udah naik banyak. Kalau emitennya saya memfavoritkan sih untuk sektor CPO mungkin ada TBLA, Mas. TBLA. Ya, Oke, Tunas Baru Lampung TBK. Kita lihat betul. pada pergerakan Ya, pagi hari ini ini mungkin tidak terlalu stagnan saja populer ya. gitu ya. Mm-mm. Pergerakannya Akan tidak tetap terlalu fluktuatif begitu ya. Maksudnya betul. lebih cenderung flat. Ini Ya, kenapa kalau saya TBLA? lihat Hmm, kalau saya melihat memang secara fundamentalnya kuat, balance sheet-nya bagus, profitability-nya oke. juga bagus, dan sedangkan TBLA ini paling ketinggalan, Mas. Baik. Dibandingkan dengan kawan-kawan lainnya seperti LSIM, SIMP, AALI memang dia ketinggalan. Jadi Ya. kalau tidak mau mengejar yang sudah melaju, mungkin pilihannya bisa ke TBLA. Hmm. Tapi TBLA kan Dan di level-level 790, kemudian dalam pergerakan 1 bulan memang sempat menyentuh level tertinggi di level 800-an, sudah mulai ya, terkena aksi profit taking. Apakah sekarang ini trennya lebih cenderung masih terkena aksi jual atau tinggal menunggu momen saja untuk menguat kembali? kalau menurut saya tinggal momen saja sih. Hmm, Tinggal nunggu momen, momennya juga udah dapat mulai dari harga CPO yang terus meningkat, terus juga ada faktor La Nina ya, oke. La Nina yang dimana Ya. memang curah hujan tinggi, harga CPO akan meningkat lagi sampai kurang lebih ya seharusnya di kuartal 1, kuartal 2 2021. Jadi ini mungkin lebih ke medium term aja sih untuk saham-saham CPO sampai first half 2021 kalau Oh ya. dimanfaatin. Baik, Ya. itu dikabarkan kalau kita cermati begitu mempercepat pembayaran dari obligasinya medium term notes yang sudah dilakukan sekitar 400-an miliar begitu. Kemudian Iya, di sisi lain mau melakukan buyback ya untuk TBLA. ya. Betul sekali. Jadi memang Oke, kalau lihat dari segi kekuatan perusahaannya, fundamentalnya menurut saya TBLA ini salah satu yang paling kuat di sektor CPO. oke. Itu yang paling jarang terfluktuasi ketika harganya naik turun, dia tetap bisa membukukan laba yang baik. Gitu. Baik. Current price boleh kita hajar kanan saja TBLA atau mau Menurut saya dikoreksi? masih oke sih. Oh ya, masih bisa ya di level Masih bisa. 790. Peluang potensial upside yang bisa digapai apabila berhasil masuk di current price. Oke, target terdekat pertama kita incar dulu di level 1000, tapi kalau nanti harga CPO-nya terus melonjak dengan cukup tinggi, saya bisa targetin di 1200-an. Oh, sampai dengan 1200-an. Ya. Baik, tapi itu jangka menengah ya kalau kita Jangka bicara. menengah agak panjang ya, tapi mungkin kita patokan time frame-nya kalau saya untuk CPO ini mungkin first half 2021 ya, di mana nanti ya curah hujan sudah mulai sedikit lagi rendah lagi, jadi sentimennya mungkin udah mulai nggak bagus. Oke, berarti masih bisa di-keep lah ya untuk menuju level 1000-an begitu untuk pergerakan dari Ya, TBLA. Kemudian ada sektor lainnya, kita lihat perbankan apakah menjadi andalan atau justru sektor lainnya. Ada properti yang juga diuntungkan dengan penurunan suku bunga acuan. ya betul. Mungkin salah satu sektor yang diuntungkan lagi properti ya. Kalau properti jagoan saya BSD yang pertama. Kemudian mungkin untuk dari sektor yang kawasan industrinya saya paling suka ada di Bekasi Fajar. Yes. Atau BES ya. Kita awali dari Bumi Serpong Damai dulu Mas. Kita lihat Oke, hari boleh. ini naik 0,46%, tren dalam 3 bulan juga masih positif sekali, begitu dari level-level 660, kemudian sudah di level 1000-an. Berarti naiknya sudah cukup tinggi dalam 3 bulan terakhir. Nah Anda melihat Betul sekali. peluangnya masih menjanjikan untuk BSD? Oke, kalau secara fundamental saya punya hitungan harga wajar itu sebenarnya cukup tinggi lagi Mas, itu di kisaran 1.700 sebenarnya. Di Cuma berapa, kalau sorry? untuk jangka 1.700 1.700 itu fair value-nya? fair value-nya untuk Oke. BSD menurut hitungan saya ya. Nah, itu target yang optimis ya, tapi memang sekali lagi tentu tidak langsung dicapai dalam waktu yang singkat, butuh waktu Betul, juga. iya.
Nah, tapi kan kalau kita melihat di mana ketika pandemik segala macam daya beli masyarakat menurun dan kemarin sekarang sudah mulai terlihat gairahnya lagi, mulai meningkat lagi ekonomi kita, sektor properti itu yang paling tertinggal dan sekarang seharusnya bisa mulai naik lagi. Apalagi seperti yang tadi Mas Pras sampaikan, kebijakan suku bunga sudah mulai diturunkan, artinya bunga cicilan untuk membeli rumah lebih mudah lagi dan segala macam. Jadi properti menurut saya baik dan kita lihat kan kalau salah satu kriteria DPK adalah beli ketika industrinya lagi nggak bagus ya. Yeah. Sekarang industrinya lagi tidak begitu bagus, ya tapi sudah mulai ada tanda-tanda mulai perbaikan lagi. Jadi mungkin ini waktu yang masih cukup tepat. Betul, bahkan memang ada prediksi pada kuartal keempat tahun ini paling tidak sampai dengan akhir tahun sektor properti ini ada peluang mengalami peningkatan sekitar 20 sampai dengan 25%. Berarti akan juga menjadi posisi yang menguntungkan untuk pergerakan dari BSDE ya. Oke. Berarti ada peluang current price masuk boleh dengan potensial upside sampai ke berapa? Kalau kita lihat tadi 1.700 adalah fair value untuk jangka menengah panjang. Nah, kalau kita lihat jangka pendeknya kemana nih? Jangka pendeknya kalau untuk yang lebih ke short term mungkin cermati di level 1035 yaitu untuk supportnya. Oke. Untuk resistance terdekatnya itu sebenarnya masih agak jauh juga jadi cukup menarik itu di sekitar 1250. Oh, masih ada 1.200-an ya? Ya. Baik, itu dia untuk BSD. Kemudian kawasan industri, BES, Bekasi Fajar. Begitu kita tahu juga pemerintah sedang memberikan karpet merah juga, kemudahan untuk investasi dari investor lokal, begitu maupun juga luar negeri yang ingin memasukkan menjadi FDI ataupun membuka peluang usaha ataupun pabriknya di Indonesia. Dan tentu ini menguntungkan untuk kawasan industri. Ya, oke. Kawasan industri tentu menarik dengan seperti perusahaan-perusahaan raksasa yang udah mulai berdatangan ke Indonesia untuk membangun pabriknya dan satu kawasan industri yang dengan pengelolaan yang baik menurut saya ada Bekasi Fajar dan ya didukung juga dengan kebijakan pemerintah seperti suku bunga yang mulai turun jadi harga untuk pembelian kawasan industri tentu menjadi menarik di mata para pengusaha. Nah, salah satu yang menurut saya fundamentalnya cukup baik juga adalah Bekasi Fajar. Baik. Bekasi Fajar kita lihat hari ini naik 1,08% di 188 dan ini level yang hampir menyentuh pada posisi awal tahun ya di level sekitar 215, 220. Ya. Kita lihat kan di 188. Akankah menyentuh level 200-an begitu kembali untuk pergerakan dari Bekasi Fajar? Resisten terdekat di 202 itu yang harus bisa ditembus ya. Kalau bisa ditembus level 202 seharusnya peluang kenaikan harganya sangat baik. Oh, berarti menjadi perhatian kita. Harus diperhatikan level konfirmasi resisten di 202 tadi? Ya. Oke, apabila gagal bertahan bagaimana? Dia karena pergerakannya masih sideways ya, selama tidak turun di bawah 167 menurut saya masih bisa di hold. Oke. 166 lah, 166. Itu ada batasan support kuatnya ya dari BES atau Bekasi Fajar. Baik, memang kalau kita lihat dengan BSDE, BES, kemudian dengan strategi investasi pergerakan indeks harga saham gabungan yang dalam tren menguat paling tidak seperti Anda katakan sampai dengan akhir tahun, apakah kita harus mengikuti strategi menjadi jangka menengah akhirnya dibandingkan dengan beberapa yang sudah kita lakukan kemarin kan short term trading saja yang banyak dilakukan, hit and run menyikapi fluktuasi dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Setelah memang akhirnya pemilihan presiden di Amerika Serikat ini trennya sudah cukup positif untuk pergerakan market global dan tentunya masuk ke indeks harga saham gabungan, Mas Kefas. Oke, kalau saya overview untuk IHSG sangat positif sekali, Mas, karena mengingat level tertinggi IHSG kita tuh 2018 pernah di level berapa tuh? 6.600-an ya kalau nggak salah, Mas ya. Ya. Jadi sebenarnya masih ada peluang itu bisa naik 20% lagi sampai menuju ke all time high. Jadi ini kan yang sebenarnya ya indeksnya ya, secara indeksnya masih ada ruang 20% itu sangat besar sekali. Berarti kan saham-saham masih potensi naiknya bisa lebih dari 20%. Betul. Dan kita tahu IHSG ekonomi kita pasti akan pulih, COVID juga sudah mulai ada vaksin segala macam. Kemudian salah satu yang saya cermatin adalah kebijakan dari presiden terpilih yang baru di Amerika, Joe Biden, di mana dia mendukung untuk peningkatan pajak di Amerika sehingga kemungkinan besar dana asing itu malah justru masuknya ke emerging markets. Saat emerging markets yang kita sama-sama tahu Indonesia itu sangat kuat pertumbuhannya, jadi Indonesia itu pasti akan menjadi pilihan asing yang menarik gitu. Jadi jangka menengah, jangka panjang kita optimis Mas bisa tembus 6.600, entah itu 1-2 tahun lagi, tapi arahnya tetap akan ke atas. Oke, berarti memang sekarang saatnya kita harus cicil beli saja ya untuk siap-siap menikmati keuntungan
paling tidak di tahun Betul depan ya 2021. Baik, Mas Kefas, ini sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan, analisisnya semoga ini bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders ya dalam menyikapi perdagangan hari ini. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Kemas dan stay healthy. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kefas Evander, praktisi pasar modal. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda.